Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Fokus Mawati dari kelas Ekonomi B ingin menjelaskan tugas UTS Ekonomi Mikro. Konsep dasar ilmu ekonomi. Menurut para ahli, menurut Alfred Marshall, ilmu ekonomi merupakan ilmu atau studi yang mempelajari kehidupan manusia sehari-hari. Menurut J.B. Say mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah suatu kajian tentang peraturan yang menentukan kekayaan. Jadi, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara manusia menentukan pilihan saat melakukan proses produksi dengan sumber daya yang terbatas. Tujuan dasar ilmu ekonomi adalah mempelajari atau memastikan memenuhi kebutuhan ekonomi tapi tetap memperhatikan sifat sumber daya yang terbatas sehingga pemenuhan kebutuhan manusia tidak membuat kelangkaan. Manfaat ilmu ekonomi adalah dapat membantu memahami wujud perilaku ekonomi dalam dunia nyata secara lebih baik. Dengan mempelajari ilmu ekonomi akan membuat seseorang lebih mahir atau lihai dalam perekonomian. Dengan menguasai ilmu ekonomi maka akan memberikan pemahaman atas potensi dan keterbatasan kebijakan ekonomi. Masalah pokok ekonomi. Pokok masalah ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu produksi, konsumen, dan distribusi. Produksi adalah menyangkut masalah usaha atau kegiatan pencipta atau menambah kegunaan suatu benda. Konsumsi adalah menyangkut kegiatan menghabiskan atau mengurangi kegunaan suatu benda. Distribusi adalah menyangkut kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Pokok masalah tadi selanjutnya diperluas oleh aliran ekonomi modern, yaitu apa, bagaimana, dan berapa, dan untuk siapa barang diproduksi. Apa dan bagaimana masalah ini menyangkut persoalan jenis dan jumlah barang atau jasa yang perlu diproduksi agar sesuai kebutuhan masyarakat. Apakah bahan makanan yang dipilih, apakah pakaian, tempat tinggal atau jasa lain, serta berapa banyak barang yang disebut diproduksi. Setelah jenis dan jumlah produksi dipilih, persoalan yang harus dipecahkan adalah bagaimana barang tersebut diproduksi, siapa yang memproduksi, sumber daya apa yang digunakan, teknologi apa yang digunakan, dan untuk siapa. Setelah pemecahan persoalan bagaimana memproduksi lebih lanjut adalah untuk siapa barang yang akan diproduksi, siapa yang harus menikmati. Konsep penawaran. Konsep penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga dan waktu tertentu, yang dilambangkan dengan S atau supply. Mengaku pada hukum penawaran diketahui bahwa jika harga mengalami peningkatan, maka jumlah yang ditawarkan juga akan. Yang selanjutnya adalah konsep penawaran. Konsep penawaran adalah jumlah yang ditawarkan oleh produsen pada tingkatan harga dan waktu tertentu yang dilambangkan dengan S atau supply. Mengacu pada hukum penawar, diketahui bahwa jika harga yang mengalami peningkatan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan mengalami peningkatan pada kondisi ceteris paribus. Tak jauh berbeda dengan permintaan yang dipengaruhi oleh hal-hal seperti harga barang dan selera masyarakat, penawaran juga demikian. Hanya saja berbanding terbalik jika diurutkan. Penawaran dipengaruhi oleh harga barang serta harga barang lain terlebih dahulu. Setelah itu diikuti biaya produksi, tingkat teknologi, tujuan perusahaan, dan baru selera masyarakat. Kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atau slope positif. Adapun unsur penyusun kurva adalah harga atau P yang dilambangkan dengan garis vertikal, jumlah barang atau Q yang dilambangkan dengan garis horizontal, dan garis penawaran yang menghubungkan titik pertemuan harga dan jumlah barang. Faktor yang mempengaruhi penawaran adalah yang pertama, harga barang. Yang kedua adalah biaya produksi, yang ketiga adalah kemajuan teknologi, yang keempat adalah pajak, yang kelima adalah harga barang pengganti, yang keenam adalah perkiraan harga pada masa depan. Selanjutnya adalah keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar atau market equilibrium adalah keseimbangan sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan. Dalam harga tertentu, proses ini penting guna menentukan bahwa kurva keseimbangan akan tetap stabil ataupun tidak. Kurva tersebut dapat dikalkulasikan dengan rumus keseimbangan dari pasar. Menghitung jumlah keseimbangan dalam pasar menggunakan rumus berikut. QD sama dengan QS sama dengan QE. PD sama dengan PS sama dengan PE.
Keterangannya D sama dengan demand atau permintaan, S sama dengan supply atau penawaran, P sama dengan price atau harga, Q sama dengan quantity atau jumlah atau stok, E sama dengan equilibrium atau keseimbangan. Selanjutnya adalah elastisitas permintaan. Apa itu elastisitas permintaan? Elastisitas permintaan adalah istilah dalam dunia ekonomi untuk menggambarkan perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga dan dari barang tersebut. Elastisitas permintaan adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur besarnya kepekaan dari perubahan jumlah permintaan barang apabila terjadi perubahan harga barang. Sebagai contoh, adanya penurunan harga dari suatu produk, entah itu barang atau jasa, maka hal ini berimbas pada meningkatnya jumlah permintaan terhadap barang atau jasa tersebut. Mekanisme elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan dapat dilihat dari rasio persentase perubahan harga dengan perubahan permintaan barang atau jasa. Ada dua penilaian atas elastisitas permintaan ini, yaitu yang pertama, apabila nilai elastisitas permintaan berada di atas angka 1, maka besaran permintaan barang dipengaruhi oleh besar dan kecilnya harga. Pada konteks ini, permintaan barang dikatakan elastis. Apabila nilai elastisitas permintaan berada di bawah angka 1, maka besaran permintaan barang atau jasa tidak dipengaruhi oleh besar dan kecilnya harga. Pada konteks ini, permintaan barang atau jasa dikatakan inelastis. Yang selanjutnya adalah elastisitas penawaran. Apa itu elastisitas penawaran? Elastisitas penawaran adalah istilah dalam dunia ekonomi untuk mendefinisikan pengaruh terhadap besar atau kecilnya level kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terkait adanya perubahan harga dari barang tersebut. Elastisitas penawaran ini lantas dilihat dari yang namanya koefisien elastisitas penawaran, yakni angka atau persentase perbandingan antara perubahan harga barang dengan perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Terjadinya elastisitas penawaran ini sangat bergantung pada sejumlah faktor, yaitu yang pertama, ketersediaan barang. Yang kedua adalah banyaknya produsen yang memproduksi barang tersebut. Yang ketiga adalah inovasi teknologi. Apabila bahan-bahan produksi sulit didapatkan, produsen akan mengalami kesulitan untuk menawarkan banyak barang terhadap konsumen. Atas dasar itu, maka terjadilah peningkatan harga guna mengimbangi effort dalam memproduksi barang tersebut. Selanjutnya adalah jenis-jenis elastisitas penawaran. Lebih jauh, elastisitas terbagi menjadi beberapa jenis penawaran. Yang pertama adalah elastisitas penawaran sempurna, yakni ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah tak terhingga. Yang kedua adalah penawaran inelastis, yakni ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah kurang dari 1. Yang ketiga adalah penawaran elastis, yakni ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah lebih dari 1. Yang keempat adalah penawaran elastis uniter, yaitu ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah sama dengan 1. Yang kelima adalah inelastisitas penawaran sempurna, yakni ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah sama dengan 0. Selanjutnya adalah penghitungan elastisitas penawaran. Koefisien elastisitas penawaran dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Koefisien elastisitas penawaran sama dengan AQ dibagi AP dikalikan P bagi Q. AQ sama dengan perubahan jumlah barang yang ditawarkan, AP sama dengan perubahan harga barang, P sama dengan harga awal barang, Q sama dengan jumlah awal barang. Sebagai contoh, apabila ada suatu barang mengalami perubahan harga sebesar 10%, maka hal ini lantas berakibat pada perubahan jumlah barang yang ditawarkan, yakni meningkat sekitar 20%. Besaran nilai koefisien elastisitas penawaran ini kemudian menjadi penentu apakah terjadi elastisitas atau tidak, atau inelastis. Apa indikatornya? Apabila nilai koefisien elastisitas penawaran lebih dari 1%, maka penawaran dapat dikatakan elastis. Sebaliknya, jika nilai koefisien elastisitas penawaran lebih kecil dari 1%, itu artinya penawaran inelastis. Pada kasus nilai koefisien elastisitas setara dengan 1, maka hal ini disebut dengan penawaran unitary atau penawaran normal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.